Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan. Kali ini saya akan membahas request dari seorang kawan yang yakni seorang pengawas sekolah yang menginginkan untuk penyusunan kontrak kerjanya pengawas. Karena ini dengan adanya e-kinerja, kemudian nanti kalau sudah di-online kan tentunya ini akan menjadi sesuatu yang harus dipersiapkan matang. Kalau tidak akan menjadi risiko dengan adanya membuat kontrak kerja yang tidak benar. Nah, ini salah satu contoh, ini contoh saja yang misalkan dibuat seperti ini ya, Bapak Ibu. Nanti bisa dalam pembuatannya tentunya kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu saya akan bahas secara detail. Ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk mendapatkan notifikasi selalu jangan lupa diingatkan ya untuk klik subscribe, like dan lonceng serta share pada kawan-kawan yang lain agar mendapatkan informasi untuk memberikan kontribusi terhadap pendidikan ini. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana membuat sebuah kontrak kerja atau formulir sasaran kerja pegawai atau SKP ya. Ini kita tentunya sesuai dengan acuan ya. Dengan acuan yang perlu diingat Bapak Ibu bahwa di dalam Permenpan RB nomor 14 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari perubahan ya, ini peraturan Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Nah, dalam hal ini ada ada perubahan tapi tidak banyak yang dirubah ya. Dari sini kalau kita lihat beberapa saja yang dirubah terkait dengan ketentuan tentang penilaian angka kredit atau penilai angka kredit yang ditunjuk di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Jadi ketika kita menggunakan peraturan ini masih membawa peraturan sebelumnya yang 2010. Ini masih tetap. Ini harus dibawa karena nggak semua ada di sana. Jadi sebagian besarnya masih di sini ya. Itu yang namanya perubahan atas ya. Itu seperti itu. Dan kemudian ternyata yang perlu dipahami betul bahwa rincian kegiatan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya untuk di 2016 dan di 2021 ini ternyata tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya. Jadi sampai hari ini belum ada peraturan yang mengatur rincian angka kredit pengawas selain Permenpan RB, termasuk yang mengatur rincian angka kredit kepala sekolah itu juga berdasarkan Permenpan RB. Kok misalkan ada yang nekat ya menggunakan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 ya. Di sana kalau kegiatan kerjaannya benar di Permendikbud nomor 15 tahun 2018 itu kerjaannya benar. Tapi dalam menghitung angka kredit kita nggak bisa ngarang. Nah, aturannya adalah kalau di guru masih sampai hari ini belum ada perubahan Permenpan RB-nya, yaitu Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Jadi setelah kemarin ada yang diskusi lah terkait dengan itu, bahkan saya juga diskusi dengan pakarnya di kementerian kemarin sama cukup lumayan panjang ya. Untuk itu kalau jelas-jelas kalau untuk penghitungan angka kredit belum ada aturan lain kecuali di Permenpan RB. Nah, kalau pekerjaannya ya bisa saja dengan menggunakan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 itu untuk guru, kepala sekolah maupun pengawas. Di sana juga sudah ada. Nah, ini. Nah, ketika kita ngelihat di sini, tugas di sini untuk pendidikan. Nah, pendidikan ini tentunya kalau dalam SKP, ini kita jarang yang bisa mengira-ngira, itu jarang. Insya Allah saya 1 tahun ini akan diklat yang lamanya 30-40 jam itu 2 kali. Itu kalau diundang ya. Kalau nggak diundang kan nggak akan diklat. Jadi ini nggak bisa diisikan selama memang kita tidak ada kecuali kegiatan yang memang ngadakan kita. Kalau yang kita menunggu undangan kan ya tergantung undangan. Kalau nggak ada yang undang ya nggak bisa kan begitu.
Kemudian yang berikutnya terkait dengan pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan akademik dan manajerial ini adalah tugas pokoknya pengawas. Ini wajib dilakukan semua. Ada penyusunan program, ya, pelaksanaan program, ya, kemudian evaluasi. Ini semua wajib dilakukan oleh pengawas. Kecuali yang memang ya di sini tentunya sesuai dengan jabatannya, ya, apa madya, muda atau utama. Kecuali yang misalkan yang melaksanakan tugas pengawasan di daerah terpencil. Ini kalau nggak ada ya jangan memaksakan. Ini bukan tugas pokoknya ya. Ini Bapak Ibu. Kalau tapi di situ memang ada di sana ya silahkan gitu ya. Itu. Ini tentunya nggak bisa ditinggalkan. Udahlah saya ngambil 3 saja. Oh ya nggak bisa ya. Ini harus diambil semua yang tugas pokok ini ya. Untuk pengawasan akademik dan manajerial sesuai dengan jabatannya masing-masing. Artinya untuk madya, utama dan untuk muda, madya dan utama itu harus diambil semua ya untuk sasaran kerja. Kemudian yang untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif. Di sini seharusnya setiap pengawas mentargetkan minimal 1 buat sebuah karya tulis ya. Setiap tahunnya minimal ada 1. Jadi kalau di sana nanti kita sudah semuanya, di sini ambil salah satu. Misalkan membuat PTS, misalkan ambil di sini ya. Ambil PTS di sini 1, atau mungkin karya inovatif ya, membuat sebuah karya atau misalkan aplikasi apa ya, itu boleh ya, seperti itu. Kemudian kebetulan saya juga membuat ya. Kemudian untuk di penunjangan, ini juga sudah ditetapkan apa saja yang bisa diambil, dan ini jangan memaksakan diri mengisi kalau memang kira-kira Bapak Ibu tidak akan melakukannya. Jadi jangan beresiko. Kalau sekarang belum online mungkin masih gampang, tapi kalau sudah online resikonya terlalu tinggi Bapak ya. Nanti kan ketika akhir akan ditagih ya, ditagih hasil kerjanya. Kalau enggak akan menurunkan nilai kinerja. Ketika nilai kinerja turun ada risiko ya. Kalau yang kemarin berita tentang tunjangan kinerja itu dijalankan, maka ini akan berisiko terhadap tunjangan. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan betul-betul oleh Bapak Ibu semuanya ya, terutama di pengawas ini karena ada yang request, jadi saya ulang kembali. Kemudian bagaimana cara membuatnya ya silahkan, kalau mau manual satu persatu silahkan diambil, ini berapa angka kreditnya berapa, itu ya biasa saja. Kalau formatnya sama ya, formatnya sama. Nah, itu ada yang menggunakan aplikasi Excel, tentunya sudah banyak pengawas yang menggunakan aplikasi Excel yang sudah beredar hasil karya saya ya. Di situ bisa Bapak Ibu digunakan, yaitu menggunakan Excel atau menggunakan online. Online juga sekarang memang sudah banyak mendesain, dan saya juga sudah desain yang online. Hanya saja memang kalau online itu berisiko Bapak Ibu, karena tentunya kita akan mengeluarkan biaya ya kalau untuk online. Jadi kalau offline ya masih bisa dimungkinkan Bapak Ibu, apalagi yang manual sekali ya. Biayanya adalah biaya sendiri-sendiri ya. Tapi kalau online itu ada risiko, karena ketika kita menggunakan hosting atau menggunakan web itu berbayar ya, nggak ada yang nggak berbayar. Itu resikonya seperti itu ya. Saya akan coba jelaskan sedikit ini. Kebetulan untuk di Kabupaten Pesawaran saya mencoba membantu dengan menyiapkan aplikasi online ya, khususnya untuk di Kabupaten Pesawaran. Tapi ini gratis ya, saya Bapak Ibu semuanya ini gratis, tidak ada dipungut biaya Pak ya. Mungkin ini yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman ya nantinya, seperti itu. Jadi harapan besarnya itu semua nanti punya target atau kontrak yang mungkin bisa dilakukan dengan mudah lah, seperti itu ya, buat kontrak kerjanya pengawas itu. Ini saya contohkan saja, saya menggunakan password. Saya gunakan hanya 1 saja ya. Ini karena memang simulasi Bapak Ibu. Kalau nanti penggunanya di sini ada password yang akan muncul secara otomatis, dan itu menggunakan mesin ya, menggunakan generator ya gitu. Oke, kita coba di sini nama pengawas, misalkan di sini nanti diisi ya, dan NIP pengawas ya diisi sesuai dengan NIP-nya gitu. Kemudian misalkan saya tulis saja ya, misalkan saja gitu, misal ya. Oke,
Kemudian NIP-nya, oke ya. Oke, misalkan golongannya, nah di sini ya. Kemudian jabatannya, unit kerjanya, emailnya. Nah, emailnya diisi nanti untuk pengiriman hasil ya. Gitu. Gitu. Oke. Nah, ini ditulis seperti itu, diketik gitu ya. Ini saya sekalian untuk tutorialnya bagi teman-teman pengawas Kabupaten Pesawaran. Ya, nanti silahkan diisi seperti ini. Kemudian setelah ini langsung berikutnya ya, seperti itu. Kemudian ini nama lengkap atasan langsung ya. Atasan langsung tinggal diklik. Nah, kalau dari sekolah dari orang lain ya, bukan Kabupaten Pesawaran, ini nanti ngetik sendiri sesuai dengan datanya masing-masing ya. Di sini ada NIP atasan langsung, tinggal klik, sudah ada. Kemudian pangkatnya juga sudah disiapkan, biar tinggal klik saja. Jabatannya adalah kepala dinas, unit organisasinya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran. Nah, ini tinggal berikutnya. Nah, di sini. Nah, di sini ada kegiatan tugas jabatan ya. Kegiatan tugas jabatan itu ya sesuai dengan yang di Permenpan RB tadi. Di sana ya. Nah, kita tinggal pilih nanti tugas jabatan satu pilih apa. Misalkan ini sudah ada tersedia sesuai dengan Permenpan RB tadi ya. Misalkan yang lain-lain ini nggak ada, langsung menyusun program pengawasan. Nah, menyusun program pengawasan itu kuantitasnya ya satu biji saja. Waktunya 1 bulan. Kalau menyusun program ya cuma 1 bulan cukup ya. Seperti itu. Kemudian tugas jabatan 2 tadi nomor 11 kita lihat sekarang melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah ini wajib semuanya ya untuk pengawas wajib diambil. Untuk pembinaan ya kuantitasnya nanti 1 laporan ya pada prinsipnya waktunya 12 bulan gitu caranya. Oke. Kemudian selanjutnya tugas jabatan yang ketiga tadi sudah nomor 12 sekarang nomor 13 pemantauan itu juga wajib diambil. Ini laporannya satu laporan ya toh. Waktunya juga 12 bulan. Oke. Kemudian berikutnya setelah pemantauan mana tadi ini kemudian 14 melaksanakan penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah. Nah, di sini penilaian kinerja guru itu bukan berarti pengawas melakukan penilaian guru. Pengawas melakukan penilaian guru tatkala kepala sekolah itu ngajar, kalau enggak melakukan penilaian ya. Jadi enggak boleh pengawas menilai kinerja guru, itu tugasnya kepala sekolah. Kuantitasnya 1 bendel nanti 1 laporan ya. Waktunya ini cukup 2 bulan yaitu bulan November Desember ya, enggak perlu lama-lama penilaian ya. Seperti itu. Kemudian tugas berikutnya setelah penilaian kinerja guru, penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah selanjutnya adalah melakukan evaluasi program. Ini wajib ya dilakukan. Nah, evaluasi nanti dilakukan ya 1 bendel juga. Ini waktunya hanya 1 bulan terakhir di bulan Desember nanti. Ini targetnya seperti itu. Oke. Kemudian tugas jabatan yang berikutnya setelah melaksanakan evaluasi pelaksanaan program, menyusun program BIMLAT nomor 16 diambil. Kemudian kuantitasnya 1 bendel juga, waktunya 1 bulan ya, di bulan pertama di bulan Januari ya, seperti itu. Kemudian jabatan ke-7 setelah menyusun program tadi ya, menyusun program melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Nah, ini setidaknya ada 6, tapi nanti laporannya 1 bendel, ada 6 kali kegiatan dalam 1 tahun, yaitu waktunya 12 bulan. Tuh. Kemudian untuk yang berikutnya setelah melaksanakan program pelatihan profesional guru dan kepala sekolah, melaksanakan bimbingan pelatihan kepala sekolah terutama dalam pengelolaan sekolah ya, ada menyusun program, kepemimpinan, manajerial dan seterusnya ya. Dan itu sesuai dengan pekerjaan yang di Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Nanti di uraiannya di lampirannya ada jelas apa saja yang harus dibimbing ya, seperti itu. Kemudian di sini laporannya ini 1 laporan, waktunya kalau pembimbingan ini adalah 12 bulan ya. Ini dalam 1 tahun setidaknya 5 kali ya kegiatan BIMLAT. Nah, saya alhamdulillah kemarin sudah 1 BIMLAT tapi kegiatannya 3 kali pertemuan gitu ya, 1 BIMLAT itu. Nah, tugas jabatan yang berikutnya setelah melaksanakan bimbingan pelatihan sekolah mengevaluasi
yaitu mengawasi BIMLAT, yaitu yang dievaluasi ada dua, yaitu BIMLAT profesional guru dan BIMLAT kepala sekolah. Ini juga satu bundle ya untuk evaluasi. Ini waktunya hanya 1 bulan di bulan Desember nanti. Oke. Kemudian jabatan yang ke-10 ya. Misalkan melaksanakan tadi sudah sampai mengevaluasi, membimbing pengawas muda dan atau pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok kalau ada ya. Jadi kalau misalkan dia bisa malah melaksanakan pembimbingan pengawas sekolah madya juga bisa dimungkinkan, tapi kan nggak semua dibimbing ya toh. Misalkan saya ambil, nah oke saya ambil ini satu bundle juga, nanti laporannya berarti pembinaan atau kegiatan pembinaan untuk pengawas ya, pengawas ini waktunya 12 bulan ya toh. Tuh. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nggak melakukan itu ya jangan diisi, ganti yang lain ya. Kemudian yang ke-11 misal ya, tadi sudah melaksanakan bimbingan pengawas sekolah, melaksanakan tugas kepengawasan di daerah khusus ya. Kalau di daerah khusus ini kalau nggak ada ya jangan diisi. Nah, kemudian membuat karya tulis. Karya tulis itu banyak ya. Kalau yang misalkan PTK itu yang ini ya, membuat karya tulis di bidang pendidikan formal pengawasan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit. Ini yang mana PTK yang ini ya. Yang ini seperti nomor 25 ini ya. Kalau di sini nomor 25 itu untuk yang pengawas madya karena beda urutan nanti dengan pengawas utama ya. Beda dia. Saya ambil, misalkan saya membuat karya tulis satu saja, waktunya 12 bulan, misalkan begitu. Terus berikutnya ya. Kemudian jabatan berikutnya setelah tadi membuat karya tulis, saya pengen membuat karya inovatif misalkan ya. Membuat karya inovatif misalkan seperti itu. Nah ini kita misalkan karya sains teknologi, ya, bentuknya kompleks yang digunakan di seluruh Indonesia. Nah contohnya adalah aplikasi ini yang saya buat ini adalah aplikasi online yang bisa digunakan oleh kawan-kawan nantinya. Nah, ini dibuat sebuah deskripsi yang mungkin bisa sampai 40 halaman. Bagaimana cara membuatnya, rumusnya bagaimana dan seterusnya ya, cara pemanfaatannya gitu. Nah, ini satu bundle laporannya nanti bentuk laporan untuk hasil karya dan bentuk aplikasinya nanti bisa disidikan. Kalau yang bentuk online ya nggak bisa disidikan, hanya linknya ya seperti itu. Nah waktunya ini saya siapkan 12 bulan. Kalau saya kuantitasnya 2, mungkin ada 2 yang saya share pada kawan-kawan. Sebenarnya banyak ya tahun ini yang saya buat banyak sekali. Tapi kalau tak buat banyak nanti kok kayaknya kok ya. Ini banyak sekali aplikasi online yang sudah saya siapkan dan banyak digunakan oleh kawan seluruh Indonesia. Nah ini saya buat 2 saja ya, apa 2, apa 4 aja lah. Nanti biar dikomentari oleh Prof Tri ini. Ya, bagaimana Prof Tri ya, mudah-mudahan bisa diterima. Membuat 4 nih. Oke, berikutnya ya. Oke. Kemudian tugas jabatan. Yang berikutnya setelah membuat karya inovatif, kemudian misalkan saya, ini hanya misal saja ya. Misalkan mana lagi? Terjemah tidak, membuat karya sains tidak, kemudian mengikuti. Nah ini, mengikuti pengembangan penyusunan standar pedoman sejenisnya, mengikuti kegiatan penyusunan standar pedoman dan sejenisnya. Misalkan di tingkat nasional ini misalkan diundang sama Prof Tri ini. Ya, misalkan kuantitasnya nggak usah banyak-banyak lah ya, misalkan 4 lah ya. Misal saja ini namanya misal ngarang ya, kalau ini ngarang, tapi ini Bapak Ibu hati-hati ya, benar-benar dipersiapkan, jangan asal ini ya. Misalkan nanti dikira ini ya, dikira orang ada yang nggak suka, nanti tak tulis 2 saja lah ya. Kemudian waktunya ya 12 bulan gitu ya. Kemudian berikutnya yang ke-14, apalagi cari ya bawah yang belum urutannya semakin besar itu nomor urutnya. Misalkan misalkan menjadi delegasi atau ikut lokakarya, misalkan jadi peserta lah. Ini webinar ya, ini mengikuti webinar inilah sebagai peserta saja lah ya. Ini udah diminta untuk jadi jadi narasumber. Kita ambil misalkan jadi peserta saja.
Ini saking banyaknya webinar yang marak ya, bahkan 1 tahun itu mungkin bisa sampai 40 webinar ini. Saya tak ikut 2 saja, misal namanya misal ini ya, untuk contoh saja ya. Waktunya 12 bulan. Jadi selama 12 bulan kita ngikutin kegiatan webinar diperkirakan 2 kali. Ya, untuk gitu. Kemudian tugas jabatan berikutnya, misalkan udah 15, misal saja menjadi apa? Pengurus atau menjadi apa ini? Oh, ini melaksanakan, nah ini ya. Kemarin baru pemilihan ya. Ini terima kasih atas kepercayaan kawan-kawan ya, ditunjuk untuk menjadi koordinator pengawas sekolah di Kabupaten Pesawaran. Ini 1 ya, misalkan seperti itu ya. Waktunya ya 12 bulan ya. Oke. Itu kira-kira. Kemudian tempat penandatangannya di Pesawaran. Ini sesuai dengan kota masing-masing ya, tentunya seperti itu. Nah, tanggalnya misalkan target itu seharusnya dibuat di awal bulan ya. Kalau ini mungkin sekitar tanggal Januari, tanggal 5 atau tanggal sekitar itulah ya. Dibuat tanggal 5 lah ya. Tanggal 5. Oke, misalkan seperti itu. Kemudian kirim, klik begitu, kirim. Nah, ya toh, sudah terekam katanya, tanggapan Anda sudah direkam, ya toh. Alhamdulillah nih sudah selesai, ya kan? Gitu. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, kita nanti akan kita lihat hasilnya. Nanti kalau yang menggunakan email itu akan terkirim ke emailnya, gitu ya. Kemudian tinggal nanti apa namanya download di email ya. Mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit lah ya. Biasanya sudah jadi otomatis ya, sudah otomatis jadi. Saya contohkan ini yang barusan sekarang 11.31. Berarti ini sudah jadi ya. Oh, ini tadi ada salah nama ya. MPD-nya, tapi bisa diedit di sini nanti ya. Nah, ini ternyata sudah jadi nih sekarang. Sudah jadilah sebuah kontrak kerja. Ini hanya contoh. Ibu, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi pada kawan-kawan semuanya untuk bisa membuat aplikasi yang seperti ini. Bisa membuat kontrak kerja ya. Bisa membuat kontrak kerja di awal tahun, sehingga ini nanti akan ditagih di akhir tahun. Ini akan ditagih satu persatu. Nah, untuk program kerja program pengawasan ini alhamdulillah sudah selesai ya kan, sudah selesai semua, rata-rata sudah selesai semua, sehingga kawan-kawan semuanya bisa bisa ngumpulkan lah tanda tangan kepala dinas ya, atau melalui Korwas, nanti bisa sebagai laporan nanti akhir tahun akan dinilai apakah sudah selesai apa belum. Tapi ini targetnya adalah selesai pada bulan Januari. Nah, ini yang jadi kendala ketika nanti kinerja ini akan ditagih pada bulan Januari akhir ya. Jadi supaya selesai di Januari akhir atau awal Februari ini. Itu barangkali kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan ini sedikit sebagai tutorialnya kalau nanti kita akan membuat kontrak kerja ya, target kinerja selama 1 tahun, sehingga ini nanti kita setiap bulan ingat, oh ini harus buat ini, pada bulan ini harus selesai, melaksanakan pembinaan guru ini harus ada laporannya dan seterusnya, sehingga kita tahu apa pekerjaan dalam 1 tahun itu. Mudah-mudahan bermanfaat, sukses selalu pada kawan-kawan semuanya. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe ya, nanti bisa mendapatkan notifikasi untuk informasi berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya, dengan jangan lupa pesan ibu ya, 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Bahkan sekarang ada yang 4M, 5M, dan 6M. Ya, menjauhi dari kerumunan dan lain sebagainya. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan pada Bapak Ibu semuanya, dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for